Hai, assalamualaikum, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku tuh mau bikin acne story part kesekiannya. Teman-teman, seperti yang udah kalian lihat di foto-foto awal tadi ya, jadi 1 bulan ini jerawat aku tuh kembali muncul. Dan munculnya itu di tempat yang biasanya berjerawat gitu ya. Aku sempat kaget juga dan sempat mikir apa yang salah ya di skincare aku dan di pola hidup aku, padahal aku tuh sudah menerapkan hidup yang benar-benar sehat gitu ya, kayak olahraga, menghindari makan makanan yang bisa memicu jerawat gitu seperti gorengan, terus juga telur gitu ya. Tapi kenapa tiba-tiba wajah aku tuh kayak gini lagi? Apa yang salah yang ada di diri aku gitu ya? Apakah skincare-nya? Tapi skincare-nya selama ini fine-fine aja gitu ya. Aku pakai bening dan selama ini tuh nggak pernah kayak gini. Meskipun berjerawat itu cuma muncul 1 dan 2 dan itu pun nggak berlangsung lama. Akhirnya setelah aku pikirin dan setelah aku cari tahu, ternyata ada salah satu produk baru yang sudah aku coba selama 1 minggu dan kayaknya itu kerasa banget gara-gara produk itu. Karena setelah 1 minggu aku pakai itu ya, itu aman-aman aja ya, tapi setelah 2 minggu kok tiba-tiba muncul jerawat yang kayak gini, padahal sebelumnya aku tuh nggak pakai produk yang aneh-aneh gitu ya. Meskipun aku tuh suka ganti-ganti serum acne, alhamdulillah nggak pernah terjadi kayak gini. Meskipun muncul ya 1 atau 2 dan besoknya juga bisa langsung sembuh, tapi ini kok lama banget ya, sampai udah mau 1 bulan nih terjadi jerawat kayak gitu. Ternyata yang menyebabkan aku kayak gini adalah produk retinol. Jadi 1 bulan ini aku tuh pakai produk terbaru, yaitu produk retinol dari Azarin. Kenapa aku memberanikan diri untuk pakai produk retinol? Padahal muka aku tuh muka yang sensitif dan berjerawat. Jadi gini ya teman-teman, retinol itu banyak banget direkomendasikan oleh para dokter ya. Sehingga aku tuh pengen banget nih nyobain retinol ini karena si ingredient dan manfaatnya itu aku butuhin. Si ingredient retinol ini tuh cocok untuk aku yang usianya mau 32 tahun dan juga bisa memudarkan garis halus, terus juga memudarkan bekas jerawat, terus juga bisa merawat keremajaan kulit aku gitu ya. Akhirnya aku tuh kayak tertarik banget ya, meskipun di awal itu kayak maju mundur, coba enggak. Dan setelah aku nonton videonya Dokter Camilla ya, akhirnya aku memutuskan untuk oke lah aku pakai retinol gitu ya. Terus aku juga bingung lagi nih, retinol mana nih yang cocok buat aku? Apakah dari Pratista, Avoskin, atau Azarin? Karena Azarin juga ngeluarin produk retinolnya. Nah di sana aku mikir lagi kan, mana sih produk yang harus aku pilih gitu ya dari ketiga produk tersebut. Akhirnya aku pakai dari Azarin. Ini yang aku rasain ya ketika aku menggunakan produk ini, karena sebelumnya itu aku ganti-ganti serum acne itu nggak bermasalah sama sekali ya. Tapi kenapa ketika aku memakai produk retinol dari Azarin ini tiba-tiba wajah aku tuh kembali berjerawat gitu ya. Nah 1 minggu setelah aku menggunakan retinol ini, jadi aku jadwalkan si retinol ini tuh aku pakai di hari Senin dan juga hari Kamis. Nah setelah 2 kali pakai Senin dan Kamis itu muka aku alhamdulillah ya nggak terjadi apa-apa. Sempat aku mikir oh berarti aku cocok nih pakai produk retinol dari Azarin karena muka aku tuh nggak bikin kemerahan, iritasi ataupun jadi nambah jerawat gitu ya. Akhirnya aku terusin nih di minggu yang kedua. Nah tibalah ini di minggu yang kedua, tiba-tiba wajah aku tuh kayak gini ya. Awalnya itu muncul di daerah dagu, terus naik ke atas ya. Naiknya itu di deket alis gitu ya. Kalian bisa lihat lah fotonya. Terus juga makin ke hidung, makin ke pipi. Akhirnya ya terjadilah seperti foto-foto yang kalian lihat di awal video tadi gitu ya. Setelah aku inget-inget, oh mungkin iya nih gara-gara si retinol ini gitu ya. Aku mikir apakah aku harus berhenti atau lanjutin. Aku coba terus untuk lanjutin ya di 3 minggu pertama, tapi kok si jerawat aku malah makin banyak gitu ya. Pada akhirnya aku tuh memutuskan oke deh aku bakalan berhenti pakai retinol ini karena itu nggak bikin muka aku baik, yang katanya bisa menyembuhkan jerawat terus juga bisa mengurangi bekas jerawat. Terus aku tuh sore-sore aku scroll TikTok gitu ya, lihat juga nih di Dokter Camilla menjelaskan tentang retinol, bahas tentang retinol yang bisa membuat purging. Nah Dokter Camilla itu bilang bahwa ketika kita menggunakan retinol, kita itu harus siap-siap selama 8 minggu kulit wajah
wajah kita itu bakal keluar jerawat di area yang biasanya keluar jerawat. Ini untuk kulit yang berjerawat ya, nggak tahu kalau kulit yang normal. Terus scroll ya, lihat-lihat video-video beliau, ternyata banyak banget nih yang komentar bahwa setelah memakai retinol produk apapun memang ia keluar dulu jerawat. Terus setelah 8 minggu baru dia itu bersih dan bersih gitu ya. Nah, akhirnya yang tadinya aku tuh mau berhenti pakai retinol, oke, aku bakal lanjutin nih si retinol ini karena aku penasaran. Kata dokter Camilla itu selama 8 minggu kita itu harus siap-siap untuk muka kita itu bakal purging terlebih dahulu gitu ya. Oke, aku terusin nih. Di minggu keempat aku masih lanjutin dan alhamdulillah ada perubahan, masya Allah gitu ya. Jadi retinol itu bisa bikin kita jerawatan, tapi dia juga bisa menyembuhkan. Jadi gini ya teman-teman, kalau kalian masih pusing, kan aku tuh jerawatan gara-gara pakai retinol ya. Ini menurut aku gitu ya, menurut pengalaman aku. Karena sebelumnya aku gonta-ganti serum akne nggak kayak gini gitu ya. Tapi ketika pakai retinol, kok tiba-tiba muncul jerawatan. Ternyata menurut dokter Camilla itu emang muncul dulu jerawat selama 8 minggu dan setelah itu baru bersih. Nah, aku juga nih pakai retinol ini setelah aku lanjutin. Ketika aku malamnya pakai retinol, paginya itu si jerawat yang kecil-kecil, yang ya kecil-kecil bukan jerawat yang gede-gede, itu langsung kering. Dan untuk jerawat yang mendem, ketika aku pakai serum retinol ini, besoknya itu langsung kayak mateng gitu loh, ada nanahnya. Itu kan ciri-ciri udah mateng kan, mau sembuh gitu ya. Akhirnya oke lah, aku ada pikiran, oh berarti ini harus kayak gini dulu ya. Yang dikatakan dokter Camilla itu bener ya, jadi dia itu harus keluar dulu jerawat baru nanti bakalan bersih. Dan emang nih setelah aku rasa 1 bulan aku memakai retinol ini, berarti 8 kali pemakaian retinol ini, si jerawat aku tuh mulai sembuh gitu ya. Yang asalnya ada di sini tuh yang kecil-kecil, dia itu langsung mengering, meskipun yang mendamnya itu mateng dulu baru mengering. Emang sih agak lama ya kalau jerawat mendem. Nah, tibalah di sana aku, oh iya ya bener ya ada perubahan nih setelah 1 bulan. Dan ini aku pakai udah 1 bulan, kurang lebih 1 bulanan lah ya aku pakai ini. Alhamdulillah tuh si jerawat aku pun yang di sini yang gede-gede ini mulai mengecil. Terus juga yang di hidung sini tuh mulai mengecil juga. Dan yang di sini tuh udah nggak ada tuh. Udah sembuh yang di daerah sini. Dan di daerah pipi pun ini udah kelihatan mulus banget ya, meskipun nggak mulus-mulus amat. Terus juga yang di sini tuh udah mulai kelihatan banget perbedaannya dari awal aku pakai retinol gitu ya. Terus juga yang di sini yang di jidat, bisa kalian lihat ya di foto tadi. Ini di jidat aku tuh gede banget ya jerawatnya. Terus juga ada di sebelah sininya. Alhamdulillah ini tuh udah kering dan tinggal sedikit bekasnya aja. Aku tuh mau nunggu nih selama 8 minggu apakah dia itu ada perubahan yang benar-benar signifikan atau malah makin parah. Jadi setelah 1 bulan lebih beberapa hari aja, ini si jerawat-jerawat aku tuh udah mulai membaik gitu ya. Tuh bisa kalian lihat kan. Dan aku bakalan buktiin sampai 2 bulan atau 8 minggu ya, apakah muka aku tuh bakal makin membaik. Dan aku juga bakalan update lagi nih ke kalian. Nah intinya teman-teman, jadi kalau kalian yang ingin memakai retinol serum, emang wajib sih ya, yang usianya mau menginjak 30 tahun itu udah wajib banget pakai retinol karena dia itu sebagai anti aging juga. Kenapa aku nggak share ini setelah aku lulus selama 8 minggu gitu ya? Karena aku pengen cepet-cepet kasih tahu aja ke kalian, ternyata di kulit yang berjerawat itu memakai retinol tuh dia itu keluar dulu jerawatnya baru bertahap bersihnya gitu ya. Jadi kalian buat yang mau sakit-sakit dulu, hayu boleh pakai retinol, dan buat kalian yang mau aman-aman aja ya udah jangan dipakai ya. Tapi basic skincare jangan lupa seperti face wash, pelembab dan juga sunscreen jangan sampai ketinggalan. Aku juga pakai retinol itu harus wajib banget pakai sunscreen karena ketika malamnya pakai retinol, paginya itu harus pakai sunscreen dan itu wajib. Intinya buat kalian yang memiliki kulit sensitif cenderung berjerawat yang ingin menggunakan retinol, kalian harus siap-siap selama kurang lebih 8 minggu jerawat kalian akan muncul kembali gitu ya, kayak reunian. Tapi jangan khawatir karena kalau kalian bisa melewati fase selama 8 minggu ini, insya Allah kulit wajah kalian itu bakal
kembali lebih baik. Nah teman-teman, ini aku baru nunjukin setelah sebulan aku pakai retinol ya, dan nanti aku bakalan kasih tahu juga ke kalian setelah 2 bulan atau 8 minggu aku melewati fase pakai retinol ini, aku bakalan share lagi ke kalian gimana nih kelanjutan aku memakai retinol ini, apakah makin membaik atau enggak. Nah teman-teman, segitu aja sharingnya dari aku, semoga ini bermanfaat ya buat kalian, dan makasih juga udah dengerin cerita aku ini. Dan segitu aja videonya, sampai jumpa di video aku selanjutnya, bye bye.